Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi sederhana Range-Spearman atau dikenal juga dengan koefisien korelasi Range-Spearman. Adalah statistik non-parametrik. Non-parametrik ini ialah metode yang melakukan adanya asumsi mengenai sebaran populasinya, yang digunakan untuk mengukur hubungan monotonik antara dua variabel. Korelasi ini didasarkan pada peringkat data, bukan nilai data itu sendiri. Korelasi Range-Spearman digunakan ketika 1. Data kedua variabel bersifat ordinal atau berjenjang seperti peringkat, tingkat kepuasan, atau kategori. Lalu yang kedua, distribusi data tidak normal. Dan yang ketiga, jumlah sampel kecil, yaitu jumlah data lebih kecil dari 30. Nilai koefisien korelasi Range-Spearman berkisar antara min 1 dan 1, yaitu di mana 1 nilai 0 menunjukkan tidak ada hubungan antara kedua variabel, lalu 2 nilai positif menunjukkan hubungan positif, di mana nilai satu variabel meningkat seiring dengan peningkatan nilai variabel lainnya, lalu yang ketiga nilai negatif menunjukkan hubungan negatif, di mana nilai satu variabel menurun seiring dengan peningkatan nilai variabel lainnya. Dan semakin besar nilai absolut koefisien korelasi Range-Spearman mendekati 1, semakin kuat hubungan antara kedua variabel tersebut. Lalu selanjutnya ada manfaat korelasi Range-Spearman, yaitu yang pertama, digunakan ketika data tidak berdistribusi normal atau ketika hubungan antara variabel tidak linear. Lalu yang kedua, ada lebih mudah dihitung dan dipahami dibandingkan dengan koefisien korelasi Pearson. Lalu yang ketiga, mampu mendeteksi hubungan yang lemah yang mungkin tidak terdeteksi oleh koefisien korelasi Pearson. Lalu selanjutnya ada rumus, yaitu RHO atau RS, yaitu 1 min 6 sigma D kuadrat dibagi N dalam kurung N kuadrat min 1, di mana RHO ialah koefisien korelasi Range-Spearman dan D kuadrat ialah ranking yang dikuadratkan dan N ialah banyaknya data atau sampel. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu ada skor motivasi kerja sebagai X dan ada skor kinerja sebagai Y. Sebelum mencari D kuadrat, kita mencari ranking terlebih dahulu dari masing-masing variabel, yaitu ada ranking X dari skor motivasi kerja dan ada ranking Y dari skor kinerja. Caranya bagaimana menyusun ranking tersebut, yaitu dari yang terbesar hingga terkecil, yaitu yang pertama dari susunan skor motivasi kerja terlebih dahulu, yaitu yang terbesar ada 4,6, maka dia mendapatkan ranking pertama. Lalu yang kedua ada 4,5, maka ia mendapatkan ranking 2. Selanjutnya ada 4,4 sebagai ranking ketiga. Lalu selanjutnya ada 4,2 sebagai ranking keempat. Selanjutnya ada nilai 3,9 sebagai ranking kelima, tetapi di sini 3,9 tidak memiliki nilai sendiri, tetapi ada 1, 2, dan 3. Lalu bagaimana cara menghitung ranking tersebut? Yang seharusnya ranking 5, tetapi karena ada 3 nilai di sini, maka kita menghitung rata-rata nilai tersebut, yaitu kita menghitung dengan ranking 5 ditambah 6 ditambah 7 dibagi 3. Kenapa 3? Karena di sini nilainya ada 3. Maka akan menghasilkan 18 bagi 3 sama dengan 6. Maka seluruh nilai dari 3 nilai ini mendapatkan ranking 6. Jadi ranking 5, 6, 7 itu menjadi satu ranking 6 di sini. Sama semua agar adil. Maka setelah itu selanjutnya kita mencari ranking 7, 8. Karena 5, 6, 7 sudah dicari, maka selanjutnya kita mencari ranking 8, yaitu di 3,8. Lalu selanjutnya mencari ranking 9, yaitu 3,7, dan ranking terakhir 10, yaitu 3,5.
Dan sama juga seperti di ranking X, menghitung ranking Y juga sama seperti ranking X. Dari terbesar hingga terkecil, yang pertama ada 82, dan yang kedua ada 81, dan yang ketiga ada 80. 80 ini ternyata ada 2. Maka ranking 3 ditambah ranking 4 dibagi 2 karena ada 2 nilai yang sama akan menghasilkan 7 dibagi 2 3,5, maka dikasih ranking 3,5. Setelah itu kita mencari ranking 5, yaitu ada di nilai 78. Lalu selanjutnya mencari ranking 6. Di bawah 78 yaitu ada 77, dan ternyata 77 di sini tidak sendiri tetapi ada 3 nilai yang sama. Maka untuk mencari peringkat 6, 7, 8 kita mencari nilai rata-ratanya kembali, yaitu dengan cara 6 ditambah 7 ditambah 8 dibagi 3 karena ada 3 nilai yang sama. Lalu akan menghasilkan 21 dibagi 3 yaitu mendapatkan nilai 7. Maka nilai 77 mendapatkan ranking 7 keseluruhannya. Lalu selanjutnya kita mencari ranking 9. Di bawah 77 ada 75. Ternyata 75 ini ada 2, maka 9 ditambah 10 dibagi 2 karena ada 2 nilai yang sama, maka menghasilkan 19 bagi 2 yaitu 9,5. 9,5 ya, di sini tulis sama. Lalu selanjutnya selesai karena kita sampai 10 aja, jumlah datanya ada 10. Lalu kita menentukan nilai D, yaitu dengan cara ranking X dikurangin ranking Y. Jadi 1 dikurangin 1 sama dengan 0, 6 dikurangin 5 sama dengan 1, 4 dikurangin 7 sama dengan min 3, 10 dikurangin 9,5 sama dengan 0,5, dan 6 dikurangin 3,5 sama dengan 2,5, 9 dikurangin 9,5 itu minus 0,5, dan 3 dikurangin 2 yaitu 1, 2 dikurangin 3,5 minus 1,5, 8 dikurangin 7 sama dengan 1, dan 6 dikurangin 7 sama dengan minus 1. Lalu selanjutnya mencari D kuadrat. Bagaimana caranya? Dikuadratkan dari nilai D. Jadi kuadrat dari 0 ialah tetap 0, yaitu kuadrat dari 1 tetap 1, dan kuadrat dari minus 3 yaitu 9, kuadrat dari 0,5 yaitu 0,25, kuadrat dari 2,5 yaitu 6,25, lalu kuadrat min 0,5 sama dengan 0,5, lalu ada kuadrat 1 tetap 1, lalu ada kuadrat dari minus 1,5 yaitu 2,25, ada 1 sama dengan 1, lalu yang terakhir ada kuadrat min 1 sama dengan 1. Maka dapat dihasilkan D-nya merupakan 22 karena dari rumusnya yaitu diminta sigma dari D kuadrat, di mana sigma ini ialah jumlah total. Maka jumlah total dari D kuadrat keseluruhan ini jika dijumlahkan akan menghasilkan 22. Lalu setelah kita menemukan D kuadrat, kita langsung masukkan saja ke dalam rumus RS sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat dibagi N dalam kurung N kuadrat min 1. Lalu akan menghasilkan 1 min 6 buka kurung 22 dibagi 10 buka kurung 10 kuadrat min 1, di mana 6 kali 22 akan menghasilkan 132 dan 10 kuadrat akan menghasilkan 100. Lalu turunkan kembali 1 min 132 dibagi 10, di mana 99 ini didapatkan dari 100 dikurangin 1. Lalu diturunkan kembali 1 dibagi minus 132 dibagi 990 yang dihasilkan dari 10 dikali 99. Lalu akan menghasilkan 1
dikurangi 0,133 dan akan menghasilkan 0,867. Oke, jadi berdasarkan hasil hitungan yang tadi setelah dihitung, maka mendapatkan bahwa nilai dari koefisien korelasi rank Spearman adalah 0,867, yang artinya hubungan antara variabel skor motivasi kerja dengan skor kinerja memiliki korelasi yang kuat. Seperti itu. Selanjutnya ialah bagaimana sih cara menghitung korelasi rank Spearman pada perangkat lunak. Nah, di sini saya menyimpulkan ada dua aplikasi. Yang pertama ada SPSS dan yang kedua itu ada Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan memberikan contoh menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya akan mengambil dari studi kasus yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Ini contoh soalnya. Baik, langsung saja masuk ke aplikasi Excel. Di sini saya sudah ada data dari contoh soal yang sudah teman saya jelaskan secara manual. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung dalam aplikasi lunak atau perangkat lunak dalam aplikasi Microsoft Excel. Di sini kita cari ranking dari X atau dari motivasi kerja. Yaitu yang pertama adalah sama dengan rank reference yang ini. Kita klik, lalu kita klik data pertama yaitu 4,6. Kita klik, lalu untuk numbernya kita ambil ini ya dari data pertama ini. Lalu kita ke ref menggunakan titik koma. Dari ref kita gabungkan dari data pertama sampai data terakhir, lalu klik titik koma juga. Habis itu karena ini kita akan mengambil ranking dari data paling besar hingga yang paling terkecil, kita menggunakan descending ini ya teman-teman. Ini yang ini kita klik, oke, lalu tutup kurung. Setelah itu kita kunci terlebih dahulu karena ini mau sampai ke bawah gitu. Kita kunci, tekan Fn dengan F4, lalu yang A11 juga kita kunci Fn dan plus F4. Setelah kita kunci, kita klik enter. Sudah keluar datanya seperti ini, satu. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, setelah rank X ini muncul, baik, selanjutnya di sini kita akan mencari ranking Y ya, teman-teman. Itu caranya sama ya dengan ranking yang X, yaitu sama dengan rank reference yang ini. Kita klik aja, lalu kita ngambil data pertama yaitu 82. Setelah itu titik koma. Untuk refnya yaitu data pertama sampai data akhir, titik koma lagi. Untuk ordernya yaitu 0 descending. Kenapa saya ambil 0 descending? Karena saya ingin mengurutkan ranking dari yang terkecil hingga yang terbesar, seperti itu. Sorry ya teman-teman. Jadi kita klik aja ini, lalu tutup kurung. Ini kita kunci lagi Fn plus F4. Untuk B11 nya juga sama, kita kunci Fn plus F4, lalu enter. Lalu kita tarik aja nih ke bawah. Selanjutnya kita mencari nilai D ya teman-teman. Jadi nilai D ini cukup gampang, yaitu caranya bagaimana kita menambahkan, yaitu sama dengan data pertama dari ranking X dikurangin
data pertama ranking Y, lalu enter. Ini tarik aja ke bawah sampai data terakhir. Nah, udah muncul ya teman-teman. Lalu untuk D kuadratnya ini juga cukup simple ya teman-teman. Caranya ialah sama dengan 0, ini yang D, lalu kuadrat 2, lalu kita enter. Kita tarik aja ke bawah ya teman-teman. Nah, sudah keluar ini nilai D kuadratnya. Lalu kita ke total ya teman-teman. Di sini kita menjumlahkan nilai D kuadrat ini. Oke, caranya bagaimana untuk menjumlahkan nilai atau data D kuadrat ini? Baik, langsung aja, yaitu sama dengan sum ini. Lalu kita tarik aja dari data pertama hingga data terakhir. Sudah, lalu langsung tekan enter. Nah, ini hasil dari D kuadrat 22. Baik, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai N. N itu adalah nilai keseluruhan data. Nah, di sini saya akan menggunakan sama dengan count. Count ya. Nih, klik aja. Lalu saya tarik sini. Lalu enter. Jadi kenapa saya menggunakan tadi itu pakai count itu karena untuk menghindari kesalahan menginput data. Jadi saya menggunakan count. Kalau misalkan menghitung secara manual, kita hitung satu persatu dari data pertama hingga data terakhir. Jadi untuk mempercepat aja teman-teman. Baik, selanjutnya di sini saya akan menghitung toleransi range Spearman menggunakan rumus ini. Caranya yaitu sama dengan 1 dikurang 6 dikali ini D kuadrat dibagi tutup kurung N, ini N, kita gunakan ini N, lalu dikali tutup kurung lagi N kuadrat, ini klik lagi kuadrat 2, lalu dikurang 1, tutup kurung 2 kali, lalu enter. Hasilnya 0,8667.